Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazia Nisa, NPM 24004002228 dengan Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Saya akan menjelaskan teori-teori dalam komunikasi. Yang akan saya jelaskan ada 3 teori, yaitu 1. Teori komunikasi kelompok. Yang kedua, teori komunikasi organisasi. Lalu yang ketiga, teori komunikasi massa. Yang pertama ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok mengacu pada pertukaran informasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang, yang biasanya terdiri dari 3 sampai 8 hingga 15 orang. Nah, komunikasi kelompok ini sering dikaitkan sebagai pertukaran informasi yang dilakukan sebagai forum diskusi ataupun kelompok belajar. Dalam komunikasi kelompok, ini melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal antar anggota kelompok. Yang kedua ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini melibatkan pertukaran informasi dalam organisasi dengan jangkauan yang lebih luas, seperti dalam perusahaan, institusi, ataupun sebuah lembaga. Tujuannya lebih luas dan mencangkup dalam penyebaran informasi yang lebih luas, karena ini melibatkan individu ataupun anggota kelompok yang sangat banyak. Nah, jenis komunikasi yang ada dalam komunikasi organisasi diantaranya seperti komunikasi vertikal atau komunikasi sesama karyawan dan atasan, dan komunikasi horizontal, komunikasi antar sesama departemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Perbedaan signifikan dalam komunikasi organisasi dan kelompok terletak pada penyampaian informasi tersebut, letak jumlah orangnya, dan di mana disampaikan. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa yang dimaksud di sini adalah penyebaran informasi yang sangat luas dan cepat. Biasanya, komunikasi massa digunakan oleh sejumlah orang untuk menyebarkan informasi secara efektif, faktual, serta cepat. Karena pada dasarnya komunikasi massa adalah sebuah komunikasi yang efektif untuk menyebarkan sebuah informasi secara merata. Komunikasi massa memiliki jangkauan yang sangat luas, memungkinkan pesan untuk disampaikan kepada ribuan hingga jutaan orang sekaligus. Komunikasi massa biasanya dikelola oleh lembaga atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi. Media massa berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan pesan kepada publik. Komunikasi massa sangat berpengaruh pada pemilu 2024 lalu. Penyebaran informasi yang cepat dapat menyebar dari dalam hingga luar negeri. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, pelaksanaan pemilu di Indonesia mendapatkan perhatian dari dunia. Di satu sisi, kompleksitas penyelenggara pemilu memantik decak kagum dari khalayak internasional. Namun di sisi lain, rekam jejak kontestan yang unggul memicu kekhawatiran dari sebagian lainnya. Dalam konteks komunikasi massa, pada pemilu 2024 menunjukkan perubahan besar dalam cara informasi yang disampaikan, diterima, dan dimaknai oleh masyarakat. Media tradisional seperti televisi, surat kabar tetap menjadi poin utama. Namun, kini harus bersaing dengan media sosial seperti platform digital yang memberikan ruang bagi semua orang untuk menyuarakan pendapat mereka. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi medan tempur untuk menjadi opini politik, di mana narasi dibangun, direkayasa, dan terkadang disalahgunakan. Komunikasi massa memainkan peran kunci dalam pemilu 2024 dalam membentuk opini publik selama pemilu. Kandidat politik memanfaatkan media untuk membangun citra diri, mempengaruhi persepsi, dan memperluas jangkauan kampanye mereka. Dalam pemilu 2024, penggunaan big data dan analistik digital memungkinkan kampanye yang lebih terarah dan personal dengan pesan yang disesuaikan untuk segmen pemilih tertentu. Misalnya, iklan politik yang ditargetkan secara geografis dan demografis melalui algoritma media sosial telah menjadi strategi yang lebih dominan kepada 3 pasangan calon presiden tersebut. Dalam pemilu 2024, bukan hanya sebuah ajang demokrasi 5 tahunan, namun juga cerminan bagaimana bangsa, teknologi, dan komunikasi massa membentuk wajah politik modern. Di tengah hiruk-pikuk informasi, masyarakat ditantang untuk menjadi pemilih yang kritis, sementara para aktor politik dan media diharapkan bertanggung jawab dalam menjaga integritas demokrasi. Perhatian dunia terhadap pemilu Indonesia ini menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia adalah bagian dari narasi global tentang harapan, tantangan, dan masa depan politik di era digital. Itulah 3 teori komunikasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf.
hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.